Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari pembelajaran ini dilanjutkan. Terakhir pembahasan itu kita sampai pada penulisan kop surat ya. Namun waktu itu Bapak akhiri belum pada contohnya, baru hanya cara penulisannya. Nah, sekarang kita masuk ke materi tentang cara penulisan kop surat dan dilanjutkan nanti mengenai tempat dan tanggal lahir dan seterusnya ya. Namun sebelumnya Bapak kembali mengingatkan kepada kalian untuk selalu kita menjaga kesehatan, untuk tetap di rumah, menunda kegiatan di luar ya. Ini semua demi kebaikan kita bersama, di mana jumlah pasien yang positif terkena COVID-19 saat ini sudah semakin bertambah ya. Terakhir datanya itu 500 sekian. Kemudian yang meninggal juga cukup banyak. Nah, maka dari itu Bapak mengingatkan kepada kalian semua untuk mengikuti apa yang telah dihimbau oleh pemerintah, yaitu kita tetap di rumah, jangan kemana-mana, selalu menjaga kesehatan, kebersihan, dan utamakan keselamatan. Baik, untuk materi sekarang ini yang akan kita bahas adalah tentang penulisan tempat serta tanggal surat ya. Nah, ini di sini ada contohnya. Dalam penulisan tempat dan tanggal surat ada beberapa kaidah yang harus dipatuhi, yaitu pertama, apabila dalam kop surat terdapat nama tempat atau wilayah instansi si pengirim, maka tidak perlu lagi menyebutkan tempat atau alamat pengirim surat pada bagian tempat dan tanggal surat. Sedangkan apabila pada kop suratnya itu tidak terdapat nama wilayah atau nama kota yang tercantum, maka pada bagian tempat dan tanggal surat wajib mencantumkan nama kota si pengirim. Nah, di sini dalam penulisan tanggal, bulan, dan tahun tidak boleh diikuti dengan tanda baca apapun. Misal tanda baca seperti koma, titik, titik dua, strip lurus, atau miring. Nah, di sini ada contoh penulisan tempat dan tanggal surat yang benar. Jakarta 12 April 2016. Kalau misalnya di Surabaya, berarti Surabaya, koma, 15 Maret 2017, tidak diakhiri dengan tanda titik atau koma ya. Jadi komanya itu hanya untuk memisahkan antara nama tempat dan tanggal suratnya. Jambi, 4 Oktober 2017. Dan seterusnya ya. Ini tentang tempat dan tanggal surat. Kemudian untuk nomor surat dinas. Nah, sekarang biasanya di surat dinas itu terdapat nomor surat. Nah, nomor surat ini meliputi kategori klasifikasi keamanan surat dinas, kemudian nomor naskah suratnya, nomor urut dalam 1 tahun takwim, maksudnya 1 tahun kalau di sekolah itu 1 tahun pelajaran ya. Ada juga yang menggunakan 1 tahun kalender ya. Januari itu misalnya ada 1 surat yang dikeluarkan di bulan Januari, kalau baru dikeluarkan berarti nomor urutnya 01 ya. Kemudian di bulan Januari ada surat lagi yang kedua, berarti 02 dan seterusnya ya. Kemudian ada kode klasifikasi arsip. Nah, di sini kode klasifikasi biasanya itu sifat suratnya. Misalnya surat penting atau surat rahasia atau surat biasa atau surat yang sifatnya segera. Nah, itu biasanya di klasifikasi itu tertulis nanti. Kalau surat rahasia berarti surat itu tidak boleh diketahui oleh siapapun kecuali si penerima. Kemudian kalau surat biasa, umumnya yang biasa kalian terima ya untuk umum. Misalnya pemberitahuan tentang pelaksanaan PTS, pemberitahuan tentang libur, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bulan. Nah, bulan ini adalah bulan di mana surat itu dibuat. Misalnya bulannya suratnya dibuat di bulan Maret. Berarti bulannya 3 ya, Romawi 3. Kemudian kalau di bulan Juni berarti Romawi 6. Kalau dibuat di bulan Desember berarti Romawinya 12. Ayo, Romawi 12 gimana? Bisa nggak? Romawi 12 itu XII ya, XII itu 12, berarti bulan Desember. Dan yang terakhir adalah tahun terbit. Ya, tahun terbit surat itu kapan? Di sini contohnya 2013. Berarti surat ini dibuatnya di tahun 2013. Nah, di sini ada contoh yang masih salah ya, nomor misalnya 800 garis miring. Untuk memisahkan nomor itu dan yang lainnya dengan menggunakan garis miring ya. 122 titik SMP 1 garis miring Romawi 7 garis miring 2014. Nah, di sini
ada kesalahan. Apa salahnya? Harusnya itu 122-nya itu duluan, ya kan nomor urut suratnya. 800 strip SMP ini merupakan kode klasifikasi masalah kepegawaian. Jadi ada yang modelnya tuh kalau di negeri itu angka ya. Kalau di kayak swasta itu ya tadi kode klasifikasinya itu bisa berupa sifat ya, sifat surat. Kemudian 7 merupakan bulan ke-7 atau bulan Juli, 2014 menunjukkan tahun atau tahun 2014. Ya, ini adalah nomor surat ya. Penulisan nomor surat dinas ya. Kalau surat pribadi nggak perlu pakai nomor ya. Surat pribadi itu tidak memerlukan nomor. Baik, kita lanjutkan. Materi berikutnya adalah lampiran ya. Ini halaman 15-nya tidak ada. Nah, 16 ini lampiran. Nah, di lampiran itu biasanya di bawah nomor itu ada lampiran. Nah, dalam surat itu biasanya menyertakan lampiran. Misalnya surat tentang daftar nama-nama yang akan mengikuti lomba. Maka kalau lampirannya itu daftar namanya, berarti itu lampirannya satu lembar ya. Kemudian kalau lampirannya itu banyak, berarti dia X lempar karena berupa jilid. Kalau misalnya lembaran bisa berupa helai ya. Helai bisa bundel. Kalau bundel ini isinya macam-macam ya, dibundelkan. Bisa juga dengan 3 berkas. Nah, ini jadi lampiran itu adalah apa sih yang dilampirkan dalam surat itu gitu. Ada berapa lembar? Nah, ditulis di situ. Misalnya 2 lembar, 3 lembar dan lain sebagainya. Selanjutnya alamat ya, alamat surat nih kita lihat di sini. Alamat surat kata kepada tidak perlu ditulis pada kertas surat atau pada sampul. Tanpa kata itu semua orang sudah maklum dan mengerti maksudnya. Jadi kata kepada menunjukkan kemubaziran pemakaian bahasa. Ya, jadi kalian tuh langsung aja kalau menulis surat resmi surat dinas itu langsung yang terhormat. Nah, langsung tuh. Jadi kepadanya nggak usah. Yang terhormat Direktur PT Rahayu Jalan Barokah 244 Bantul. Nah, ini tidak lengkap nih. Kalau yang sebelah kanannya tidak lengkap. Yang terhormat Direktur PT Rahayu Bantul. Karena di situ tidak ada alamatnya, tidak ada kode posnya. Ya, ini 77800 ini seperti ini kode pos nih. Nah, ini contoh lengkapnya lagi. Ya, YTS Cucunda. Ini walaupun surat YTS di sini yang tersayang ya. Yang tersayang itu disingkatnya YTS. Tapi di suratnya resmi, ditulisnya resmi, makanya disingkatnya YTS. Nah, di sini termasuk surat resmi, surat dinas nih, karena di sini ada alamat dan kode posnya. Kemudian YTH ini yang terhormat, singkatan yang terhormat. SDR itu saudara ya. Khairuddin HD. HD ini bukan HD ini ya gambar bukan ya. Gambar kualitas HD bukan, ini nama orang nih SD-nya. Ini alamatnya RT 10 RW 4 Purworejo. Nah, yang tidak lengkapnya itu SDR Khairuddin SD Magetan, ini nggak lengkap karena tidak ada alamat, tidak ada kotanya, tidak ada provinsinya, tidak ada kode posnya, ya. Nah, berikutnya di sini perhatikan pula penulisan yang salah nih. Misalnya YTH titik Bapak Direktur. Kata bapak dan atau ibu tidak perlu disebutkan ya jika di belakangnya bukan nama orang. Jadi kalau di sini Bapak Direktur, bapaknya tidak usah, langsung aja Direktur. Kecuali di sini Bapak Dimas misalnya atau Bapak Udin, nah itu disebut bapaknya. Ya, jadi ini penulisan ini salah nih. Harusnya nih langsung aja Direktur PT Arya. Kemudian berikutnya YTH CV Nusantara. Ini benar nggak ada kata Bapak CV Nusantara. Tetapi alamat tujuannya itu adalah orangnya bukan nama perusahaan atau kantornya, ya. Jadi di sini alamat tujuan adalah orangnya, bukan nama perusahaannya atau kantornya. Ya, alamat ini nama adalah orangnya, bukan nama perusahaannya. Baik, kita lanjutkan. Ini pada penulisan tujuan ya, penulisan tujuan. Ini surat dinas ya, surat dinas. Lanjut. Nih, hal atau perihal nih. Biasanya dalam surat itu, surat dinas ada perihal. Suratnya tentang apa? Misalnya pemberitahuan atau tentang pengumuman atau tentang apa, biasanya tuh dituliskan di dalam perihal. Nah, hal surat disebut pula perihal surat atau pokok surat. Maka kata hal sama dengan makna kata perihal, yaitu perkara, soal, urusan, peristiwa, dan tentang hal. Yang dikemukakan pada hal surat adalah isi pokok surat yang diterbitkan. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam penulisan hal surat adalah sebagai berikut. Nah, ini
huruf awal kata hal atau perihal ditulis dengan huruf kapital, ya. P-nya berarti besar atau H-nya itu besar. Kemudian satuan yang digunakan untuk menyatakan hal surat diusahakan singkat tetapi jelas. Satuan yang digunakan berkategori nominal atau nominal. Kemudian panjang satuan jangan sampai melebihi separuh kertas. Huruf awal kata awal satuan itu ditulis dengan huruf kapital. Nah, contoh nih, hal, permohonan, tenaga kerja. Jadi P-nya itu P-nya besar. Habis hal titik 2, ya, titik 2. Kemudian pada akhir baris dibubuhkan tanda titik. Ini tidak perlu ada titik di sininya. Nah, spasinya jangan dijarang-jarangkan. Jadi spasi normal saja. Baik, satu slide lagi ya. Nah, ini salam pembuka. Salam pembuka itu memiliki beberapa fungsi. Di antaranya sebagai tanda hormat penulis sebelum mulai berbicara. Ya, harus kita hormat dulu. Sebelum kita berbicara kan biasanya selamat pagi Bu, gitu kan ya. Atau selamat siang Pak, gitu. Itu kan sebelum kita ngomong, jadi nggak langsung nerocos. Pak, saya mau nggak masuk Pak. Nah, itu kan nggak sopan ya. Harus ada permulaannya dulu. Nah, di sini salam pembuka fungsinya untuk itu ya. Kemudian sebagai sarana menjaga dan memelihara hubungan yang baik dengan relasi dagang dan sebagainya. Sebagai alat untuk mengenal sifat atau watak seseorang. Kemudian penulisan salam pembuka dimulai dari margin kiri bukan di tengah-tengah dan tidak pula menjorok ke dalam seperti paragraf. Ya, jadi dia rata dengan margin sebelah kiri. Tahu ya margin ya? Belajar Microsoft Word kan ya? Nah, harus tahu margin kiri. Jadi dia dengan hormat, Bapak yang terhormat itu harus sejajar dengan margin kiri. Tidak menjorok ke dalam mengikuti paragraf. Nah, di sini ada beberapa contoh salam pembuka, di antaranya dengan hormat, Bapak yang terhormat, atau salam sejahtera, salam hormat. Ingat, yang paling awal, kata yang paling awal ini huruf depannya kapital. Kemudian kata yang kedua tidak perlu. Assalamualaikum, biasanya ini masjid-masjid ya. Kemudian salam bahagia, salam pramuka ya. Ini biasanya kalau salam pramuka ya tentang kepramukaan ya. Dan salam bahagia juga boleh. Jadi terserah, tergantung surat yang kalian buat itu tentang apa. Kalau kepada yang lebih tua biasanya dengan hormat atau Bapak yang terhormat. Oke? Ya, baik, materinya untuk hari ini sampai di salam pembuka. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Jadi materi ini hari ini hanya materi saja. Silakan kalian simak video ini, dipelajari. Nanti ada materi-materi yang akan Bapak share juga melalui PDF ya. Seperti biasa Bapak akan share nanti. Tentunya kalian harus selalu jaga kesehatan, kemudian selalu menyimak, memerhatikan HP-nya, bukan berarti untuk dimainkan, bukan, tapi untuk memerhatikan apakah ada pemberitahuan di HP-nya tentang tugas ya. Makanya ini nanti akan Bapak share di YouTube. Silakan kalian subscribe juga tuh YouTube Bapak ya, supaya banyak, supaya bisa banyak informasi yang bisa kalian terima nantinya ya. Baik, terima kasih. Ingat pesan Bapak tadi awal ya, jaga selalu kesehatan dan tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan dan Indonesia segera mengakhiri wabah ini dan kita bisa memasuki bulan suci Ramadan dengan hati yang tenang dan kita bisa beribadah dengan tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.